Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Raden Rara Endah Maria Purwaningrum, guru ekonomi dari SMAK Penabur Gading Serpong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi pajak, submateri pajak bumi dan bangunan dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Stand up. Greetings. Good morning, Bu Maria. Oke, good morning. Ya, kita akan melakukan rutinitas pagi kita. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Ya, hormat bendera terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik, silakan duduk anak-anak. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan Michelle untuk memimpin dalam doa. Teman-teman dan Bu Maria, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami hingga kami dapat berkumpul lagi di sekolah pada pagi hari ini. Tolonglah berkati kami Tuhan agar kami dapat belajar yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, semangat semuanya? Semangat anak-anak hebat. Oke, baik, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Maria. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pajak. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar pajak. Hari ini kita lanjutkan belajar tentang pajak. Nah, spesifiknya adalah hari ini kita akan belajar PBB. Ada yang sudah tahu PBB itu apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa? Oh bukan dong. Pajak bumi dan bangunan. Yes, good job. Pajak bumi dan bangunan, betul sekali. Ya, baik anak-anak hebat.
hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, sebelumnya Ibu cek dulu nih, presensi dulu. Oke, sebelumnya boleh dicek dulu seragamnya, sudah rapi belum? Ya, dicek. Oke, cek sendiri seragamnya, apakah di kolongnya ada sampah? Tidak, kalau ada sampah boleh dibuang dulu. Sudah bersih semua ya, sudah rapi semua, sudah cantik dan ganteng semua. Baiklah, oke, sudah rapi semua. Kita presensi dulu. Oke, Jessica Lubiantoro hadir. Jessica Catherine hadir. Pavel hadir. Abimanyu hadir. Shannon hadir. Oke, Misha hadir. Oke, baik ketua kelas, jadi semua lengkap hadir ya? Lengkap hadir. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang PBB. Tadi sudah disebutkan Bu, PBB itu pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya sebelum belajar PBB, minggu lalu kita belajar tentang pajak ya. Masih ingat nggak anak-anak belajar tentang pajak? Pajak itu apa gitu ya? Pajak itu apa? Reminder materi sebelumnya. Jennifer, pajak itu apa Jennifer? Sesuatu yang harus dibayarkan, intinya Sesuatu yang harus dibayarkan, yang dipungut berdasarkan undang-undang dan wajib. yang dipungut berdasarkan undang-undang dan wajib. Bagus sekali, betul. Iuran dari rakyat kepada pemerintah yang diatur berdasarkan undang-undang yang sifatnya wajib atau ya harus kita lakukan begitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang PBB atau pajak bumi dan bangunan. Oke, manfaat belajar pajak. Teman-teman, seperti kita tahu bersama ya, pajak itu merupakan salah satu komponen terbesar dari pendapatan APBN kita. Nah, jadi apa manfaat kita belajar pajak? Jadi pengetahuan tentang pajak adalah pengetahuan yang harus kita miliki. Karena pada saatnya nanti, yang pertama suatu saat nanti setelah kuliah, bekerja begitu ya, punya penghasilan. Kena pajak nggak kalau punya penghasilan teman-teman? Iya, kena pajak. Kemudian nanti suatu saat pengen punya aset, betul? Ada rumah mungkin, bangunan mungkin, ada yang tinggal di apartemen. Kena pajak nggak Bu? Itu kena pajak juga. Nah, kita sebagai warga negara harus taat pajak dan kita juga harus tahu berapa sih pajak yang harus kita bayarkan gitu ya. Jadi kita harus bisa menghitung sendiri berapa pajak yang harus kita bayarkan atas aset-aset yang nanti kita miliki atau mungkin yang sudah kita miliki. Ada yang pernah melihat ini? Ya, mungkin di rumahnya ada yang pernah tahu ini itu apa gitu ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu mungkin? Coba yang lain. Nah, ini. Pernah lihat itu nak di rumah? Pernah Bu. Apa itu? Itu kalau nggak salah sih PBB rumah. PBB rumah. Iya. Iya, surat PBB rumah Bu. Oke, kalau Kelly, apa itu Kelly? Itu juga PBB rumah Bu. Aku juga lihat di rumah. Oh, lihat di rumah itu PBB rumah Bu. Oke. Jadi di sini kita lihat bersama ya, ini ada surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi bangunan. Jadi memberitahukan berapa PBB atau pajak bumi bangunannya. Oke, di sini ada letak objek pajaknya berapa, namanya siapa, lalu objek pajak buminya berapa, bangunan berapa, kemudian pengenaan pajaknya berapa, begitu ya. Dan harus dibayarkan ada tanggal jatuh temponya. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar itu angkanya dapatnya dari mana ya? Lalu bagaimana cara menghitung pajaknya? Oke, hari ini kita akan belajar, lalu tujuan pembelajaran kita apa? Nah, model pembelajaran kita adalah kita akan menggunakan model problem based learning, dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita akan memahami apa itu PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua, kita akan memahami objek pajak dari PBB.
Dan yang ketiga, kita akan bersama-sama belajar menghitung PBB. Oke, sekarang boleh siapkan alat tulisnya. Sebelum kita belajar PBB harus tahu dulu dong, apa itu PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya, silakan tuliskan di kertas apa itu PBB. Di kertas boleh, diketik boleh, apa itu PBB? Oke, Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang, silahkan dituliskan. Apakah itu pajak bumi dan bangunan? Menurut definisi kalian ya, menurut definisi kalian, sepengetahuan kalian, apa itu PBB? Waduh, tengok-tengok buku nih, apa ini PBB ya? Serius sekali ini sepertinya menulisnya ya. Oke, sebentar lagi waktu habis. Tadi cewek-cewek udah, berarti ini sekarang giliran cowok-cowok ini. Apa itu PBB? Pajak bumi dan bangunan. Sudah, Jason? Oke, boleh dibacakan Jason. PBB itu apa, Jason? Jadi menurut saya PBB itu adalah pajak yang harus dibayar atas kepemilikan suatu aset yang berupa bumi dan juga bangunan. Oke, pajak yang harus dibayarkan atas kepemilikan suatu aset, Iya. yaitu bumi dan bangunan. Good job, keren sekali, lengkap sekali. Pajak yang harus dibayarkan atas aset yang dimiliki berupa bumi dan bangunan. Oke, saya minta sekali lagi, udah yang cowok sekarang yang perempuan deh, yang cewek. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Tadi sudah, berarti Stephanie sekarang. Apa itu pajak bumi bangunan, Steph? Sebenarnya pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Oke, luar biasa, keren. Kita boleh kasih aplaus dong, keren semuanya. Yes. Lengkap banget Stephanie ya. Oke, ternyata anak-anak hebat sudah tahu apa itu pajak bumi dan bangunan. PBB atau pajak bumi bangunan bisa kita definisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan dari Undang-Undang 12 tahun 85, kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 94, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi PBB itu pajak yang sifatnya kebendaan, dalam arti besarnya pajak tergantung pada bumi dan bangunannya, bukan berdasarkan subjek atau siapa yang membayar. Gitu ya. Pajak bumi dan bangunan kita sudah belajar bersama tentang apa itu pengertian PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, sekarang apa yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan? Seperti tadi Jason bilang, Bu, pajak atas bumi dan bangunannya. Berarti yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunannya. Bumi berarti permukaan bumi ya, tanahnya gitu ya, seperti tanah, sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang itu termasuk bumi. Kemudian bangunan berarti bangunan yang ada melekat di tanah tersebut gitu ya, bisa bangunannya, bisa rumahnya, bisa mungkin apartemen, hotel, dan sebagainya. Oke, baik. Nah, kita akan belajar menghitung pajak PBB. Seperti yang tadi sudah ada, Bu, sudah ada surat ketetapan pajaknya. Nah, itu dari mana ya, Bu, menghitungnya? Nah, dasar pengenaan pajak PBB adalah kita sebut sebagai NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, NJOP ini dihitung dari harga tanah dan bangunan tersebut atau harga rata-rata yang diperoleh atas transaksi jual beli dari tanah dan bangunan tersebut.
Kita bisa lihat dari luas tanahnya berapa gitu ya, luas bangunannya berapa dikalikan nilai jualnya. Nah, ada yang disebut dengan NJO PTKP. Jadi, ada nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Tiap daerah itu ditentukan berbeda ya, anak-anak. Biasanya berkisar antara 10 maksimal 24 juta. 10 sampai 24 juta tergantung masing-masing daerah berapa NJO PTKP-nya. Nah, untuk NJO PTKP yang tidak kena pajak ini hanya diberlakukan satu kali. Jadi misalnya Michelle nih punya tanah 10 gitu ya, amin gitu ya, punya rumah berapa, NJO PTKP-nya hanya dikenakan satu kali. Nah, ini terakhir nih, tarif PBB, masih ingat ya, tarif PBB adalah 0,5%. Tarif PBB adalah 0,5%, kemudian penetapan NJKP atau nilai jual kena pajaknya itu ditetapkan dari kalau objeknya adalah perkebunan, kehutanan, pertambangan, maka 40% dikali nilai jual objek pajaknya. Atau kalau nilai jual objek pajaknya lebih dari 1 miliar, maka kena 40% kali NJOP. Tapi kalau nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar, maka hanya 20% kali NJOP. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah permasalahan dan kita akan menjadi agen pajak untuk memecahkan masalah tersebut. Yes. Kita akan membagi kelompok anak-anakku semuanya. Kita akan bagi kelompok anak-anak. Kelompok yang pertama, ketuanya adalah Kelly. Kelompok yang kedua, ketuanya adalah Ricardo. Dan kelompok ketiga, ketuanya adalah Steven. Yes. Ibu sudah membagi berdasarkan kemampuan dan gaya belajar anak-anak semua ya. Sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang kita akan lihat kasus apa nih yang akan kita pecahkan bersama-sama. Terkait pembangunan pendopo yang saat itu belum selesai dibangun, di mana tujuannya untuk mewadahi para seniman, juga tak luput dari penilaian pajak. Ini pendopo belum jadi, udah dikelilingi sama orang pajak. Didatangi, diukur, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, ngukuri pendopo, ujar Soiman. Ini tuh orang pajak atau tukang? Kok ngukur jam 10 pagi sampai pukul 5 sore? Arep mopo, mau ngapain? Ungkap perempuan kelahiran Pati, 43 tahun silam ini. Soima lalu membeber nilai appraisal dari petugas pajak tersebut yang hampir 50 miliar rupiah. Padahal saya bikin aja belum tahu total habisnya berapa, lanjutnya. Saat tahu pendopo yang dibangunnya dinilai hampir 50 miliar rupiah, Soima merasa bingung antara sedih atau senang. Di sisi lain saya sedih, kok bisa begitu, di sisi lain saya senang. Senangnya gini, kalau itu laku 50 miliar rupiah, tukunen, aku untung nanti aku baru bayar pajak, tukunen nek payu 50 miliar rupiah, ucap Soima. Terkait hal ini, Prastowo mengungkap nilai yang berbeda. Menurutnya, pendopo milik Soima itu diprediksi senilai 4,7 miliar rupiah, justru nilai itu lebih kecil dari jumlah yang diklaim Soima senilai 50 miliar rupiah. Oke, baik anak-anak. Ada yang tahu ini kasusnya apa? Ada yang pernah baca mungkin? Penyanyi dangdut ya? Oke. Soimah itu didatangi oleh petugas pajak karena dia itu kan membeli sebuah tanah yang ada pendoponya, kemudian dia membangun pendoponya, dan itu petugas pajaknya datang, kemudian mengukur, tadi udah cerita ya, kasusnya tadi petugas pajaknya datang terus ngapain tadi? Diukur katanya Diukur. bernilai 50 miliar. Bernilai berapa? 50 miliar. Iya. Tapi ternyata kira-kira nggak nyampe 50 miliar, tapi berapa? Sekitar 4,7 miliar kan? Ya, sekitar 4 sampai 5 miliar saja.
Nah, hari ini kita akan pecahkan kasus, anak-anak semua. Kita akan mencoba menghitung kira-kira tanah dan pendopo yang dimiliki oleh Soimah itu nilainya berapa. Kemudian kita akan menghitung bersama, kita akan jadi agen pajak kira-kira, atau bukan kira-kira berarti ya, pastinya itu pajaknya berapa sih? Nilai jual pajaknya itu berapa, kemudian nilai jual objek pajak atau nilai tanah dan pendoponya itu berapa, lalu PBB-nya atau pajaknya itu berapa. Siap menerima challenge dari Ibu? Siap, baiklah, oke. Sebentar. Ya. Ya, kita akan mengerjakan LKPD. Kasusnya adalah pendoponya Soimah dan tanah yang dimiliki oleh Soimah. Kita akan cari tahu, kita akan jadi agen pajak berapa nilai jual objek pajak dari tanah dan pendopo yang dimiliki Soimah dan berapa PBB yang harus dibayar oleh Soimah. Oke, Ibu akan bagi LKPD-nya. Oke, baik. Ibu akan memberi waktu 30 menit kepada anak-anak untuk mengerjakan. Challenge-nya dimulai dari sekarang. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ke Ibu. Boleh dituliskan di kertas atau diketik juga boleh. Ya, nanti silahkan dikirim ke email Ibu atau boleh dikirim ke GCR kelas. Ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ibu. Kalau anak-anak butuh bantuan, boleh angkat tangan, nanti Ibu bantu ya, silahkan dicoba dulu. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu, atau silahkan boleh bekerja sama dalam kelompok ya. Berapa PBB-nya ya kira-kira? Nah, hitung dulu NJOP-nya anak-anak. Berapa nilai jual objek pajak dari tanah dan pendopo yang dimiliki oleh Soimah tadi? Ini challenge ya anak-anak ya. Nanti kalau sudah diputuskan nih dalam satu kelompok yang benar yang mana jawabannya, silahkan dikirim ke email Ibu atau dikirim ke GCR kelas. Dan nanti yang benar akan mendapat apresiasi dari Ibu. Boleh pakai kalkulator, silahkan. Yang sudah yakin dengan kelompok mana jawabannya, sudah yakin dengan jawaban kelompok, boleh difoto, dikirim ke GCR ya anak-anak ya. Oke, baik. Baik anak-anak hebat. Luar biasa ya. Sudah diselesaikan semua. Oke. Sudah.
Oke, baik, kelompok 3 sudah siap untuk presentasi? Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang mana yang mau dipresentasikan? Punya Steven. Baik. Silakan maju ke depan, Steven. Jadi buat yang kasus PBB Soimah ini, pertama aku ngitung NJOP-nya dulu dari tanahnya. Dibilang kan di sini panjangnya 200 meter dan lebarnya 20. Jadi 200 kali 20. Habis itu dikaliin sama nilai jualnya 1 juta. Habis itu dapat 4 miliar. Habis itu untuk bangunannya, di atas tanah tersebut dibangun bangunan pendopo dengan panjang 25 meter dan lebar 20 meter. Habis itu aku kaliin dengan nilai jualnya 2 juta. 4 miliar dapat ditambahin 1 miliar jadi 5 miliar, dapat NJOP-nya. Habis itu dikurangin sama NJOP PTKP-nya yaitu 12 juta. Dapat segini. Habis itu tinggal dikaliin aja sama tarif pajak 0,5%. Habis itu karena asetnya di atas 1 miliar dikaliin sama 40%. Dapat 9.976.000 rupiah. Oke, baik. Kita kasih aplaus dulu. Luar biasa. Oke. Hebat sekali nih ya anak-anak ini dalam waktu yang kurang dari, Ibu tadi bilang 30 menit, hanya 10 menit atau 20 menit sudah selesai begitu ya. Oke, baik. Ini kelompok 1 kita simpan dulu jawabannya. Untuk kelompok 1, kelompok 3 kita simpan dulu jawabannya. Kelompok 1 dan 2, silakan siapa yang mau presentasi? Oh, Kelly. Silakan Kelly. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Hari ini saya mewakili kelompok 1 akan presentasikan hasil jawaban kami tentang PBB dari kasus Ibu Soimah. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah mencari NJOP dari tanah dan bangunannya sendiri. Jadi tanah dan bangunannya ini dihitung masing-masing karena harganya berbeda. Jadi untuk tanahnya 200 dikali 20 dikali 1 juta, hasilnya adalah 4 miliar. Dan untuk bangunannya 25 kali 20 kali 2 juta sama dengan 1 miliar. Ya, ditambah hasil dari NJOP-nya adalah 5 miliar. Berikutnya NJOP ini dikurangi dengan NJOP TKP yaitu 12 juta. Jadi hasilnya dari NJOP yang baru adalah 4 miliar 988 juta. Berikutnya untuk mencari NJKP-nya, karena NJOP yang barunya ini di atas 1M jadi dikali dengan 40%. Lalu untuk mencari PBB-nya dikali dengan tarif PBB yaitu 0,5%, hasilnya adalah 9.976.000. Oke, kita Terima kasih. Luar biasa ya ini kelompok 1. Ya, semua sudah bisa menyelesaikan soal dengan sangat baik. Tapi tentu saja ada yang terbaik, betul ya. Nah, Ibu akan memberikan apresiasi untuk kelompok terbaik yang sudah menyelesaikan challenge kita. Dan kelompok terbaik jatuh di kelompok terbaik yang bisa menjadi agen pajak yang luar biasa. Yes. Siapa tahu besok bisa kerja di pajak ya. Iya, tapi jangan korupsi ya. Iya. Ya. Kita jadi agen pajak, kerja di Dirjen Pajak ya, harus melayani masyarakat dengan baik. Dan kelompok terbaiknya jatuh pada kelompok 1, 2, 3, kelompok 3. Kita berikan aplaus, silahkan perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Selamat ya, sukses ya. Besok jadi pegawai pajak nggak ini ya? Nggak mau. Oh, nggak mau. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Bu, saya nggak mau jadi pegawai pajak, saya mau jadi bos aja, Bu. Iya. Nanti saya bisa ngitung pajak saya sendiri berapa. Oke, amin ya. Jadi bos ya, Steven ya. Amin gitu ya. Kita akan lanjutkan anak-anak. Kita sudah berhasil menyelesaikan LKPD. Dan sekarang kita akan lanjutkan
Ya, kita akan post test anak-anak. Kita akan post test. Boleh disiapkan handphonenya. Kita akan post test dengan Kahoot. Silahkan game pinnya 8521038. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Oke, kita mulai ya. Oke, kita kasih aplaus, hampir semua benar. Yeay. Tarif pajak PBB 0,5% ya. Satu ini yang masih salah. Oke, next. Ya, yang memimpin adalah Kelly, Stephen, dan Jen. Ayo, mari kita lanjutkan. Yeay, kita kasih aplaus dulu biar semangat semua. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Berikut ini yang bukan objek PBB adalah aduh, ada dua yang salah. Jawabannya adalah rumah sakit. Pagar mewah itu ternyata kena pajak anak-anak ya. Kena pajak. Oke, masih Kelly memimpin, kita kasih aplaus. Yeay, Kelly, Jen. Aduh, Stephen mana ini? Ayo Stephen, kejar lagi Stephen. Aduh. Ayo Jason, ayo Kelly. Ini soal terakhir, ayo soal terakhir. And the winner is, ayo soal terakhir ya, soal terakhir. Berapa PBB yang dibayar Bapak Budi? Dan yang merah ya, dan pemenangnya adalah, mari kita cek, juara 3 ya Kelly, kita kasih aplaus. Juara 2 Jason, and the winner is lama nih Shannon. Oke, Shannon boleh berdiri, luar biasa Shannon. Ya, Shannon juara 1. Nanti hadiah ibu kasih ya. Kita kasih aplaus, luar biasa. Kita sudah melakukan post test. Kemudian sekarang ibu minta anak-anak untuk kita akan ambil kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar apa saja. Apakah seru pembelajaran hari ini anak-anak? Seru banget. Nah, hari ini kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran apa yang hari ini kita bisa dapat nih. Ibu tanya yang juara 1 dulu ya, betul ya? Oke, Shannon. Apa yang kita dapat hari ini Shannon? Tentang apa itu PBB, terus cara ngitung PBB, terus ternyata baru tahu juga kalau perkebunan itu 40%. Oke, betul. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Shannon. Ya, baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pemahaman, kita bisa mengerti bersama-sama apa itu PBB, kemudian tarif PBB, kemudian kita juga belajar bersama-sama bagaimana menghitung PBB. Dan hari ini pembelajarannya menyenangkan, betul ya? Oke, betul. Nah, Ibu juga minta anak-anak untuk Ibu melakukan refleksi. Silahkan anak-anak isi ya.
Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian apakah anak-anak jelas juga dengan materinya? Silahkan diisi sebentar supaya Ibu bisa melakukan refleksi diri untuk pengembangan Ibu ke depan. Ya. Apa-apa, empat aja. Ya. Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan kembali ke Ibu untuk refleksi Ibu. Sudah, boleh dikumpul ke Ibu. Ya. Kita tunggu. Sepertinya dia sangat berkesan, jadi nulisnya panjang. Iya. Ibu, besok belajarnya begini terus ya Bu, gitu. Kayaknya panjang ini pesan-pesannya. Oke, terima kasih. Beh, seneng banget, jelas banget, baik banget, keren banget, mantap, luar biasa. Thank you, Steven. Oh, baiklah. Senang sekali, jelas sekali, bagus sekali. Oke, terima kasih semua anak-anak kita. Boleh kasih aplaus untuk pembelajaran hari ini. Oke, luar biasa. Kita boleh memahami hari ini tentang apa itu PBB, bisa belajar menghitung PBB, dan kita bisa belajar bersama. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang PPH, pajak penghasilan. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang PPH. Oke, anak-anak boleh bersiap-siap, dan Michelle nanti boleh dipimpin untuk greeting dan doa penutup ya. Doa penutup dulu. Teman-teman dan Bu Maria, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Tolong berkati Tuhan agar kami dapat melanjutkan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Stand up. Greetings. Goodbye Bu Maria. Thank you Bu Maria. See you next time. Oke, baik anak-anak hebat. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.